kita mau masak apa teh namanya tuh teh? Coipannya, coipan sambal goang. Coipan pada umumnya kulitnya hanya berwarna putih. Biar makin cantik dan berwarna, kulit coipannya kita kasih pewarna alami dari buah wortel dan buah naga. Waduh, si bapak ya wae. Bukannya nangkap ikan, ini malah dorong Abdi. Jadi basah kan bajunya. Abdi masih di Garut nih, tepatnya di daerah Wanaraja. Di daerah ini banyak terdapat balong atau kolam ikan. Gede kieu. Ngaranna lele dumo. Nah, sekarang nih kita mau masak lele kuah semangka nih bareng Teh Dina sareng Ibu Yanti. Ayo tuh Bu, langsung dipasaknya. Eits, tenang. Main tembak-tembakannya pakai mainan peletokan bambu. Pelurunya aja pakai kertas koran yang dibasahkan. Jadi kalau kena badan gak bakal sakit. Ya palingan cuma kaget saja. Nah itu dia, ada mangsa euy. Langsung aja siapin pelurunya. Kita masukin ke pelotokannya. Langsung saja tembak. Aduh Teh punten teka aja. Aduh punten ini jumpa peletokan tuh sarang barudak. Iya, daripada mempeletokan mah mending mantuan Abi. Oh, ayo tuh ke mana Teh? Nyelarian ibu. Oh, ayo tuh. Barudak. Ayo atau sana. Ayo, ayo. Gara-gara Abdi salah nembak, jadinya harus nemenin Neng Wilma ke tengah hutan untuk mencari iwung atau lebih dikenal dengan rebung bambu. Rebung adalah tunas pohon bambu yang masih muda. Biasanya rebung ini tumbuh di sekitar akar bambu. Kalau di sini cari rebung bambunya harus masuk ke tengah hutan. Tuh, lihat banyak kan pohon bambunya. Yang mau kita cari itu rebung bambu yang bentuknya kerucut seperti ini ya. Mana, Pak? Satu ala, Pak. Aduh, Neng Wilma, jangan pegang rebungnya dengan tangan kosong atuh. Rebung ini memiliki bulu-bulu halus di kulit bagian luarnya. Kalau terpegang bisa membuat gatal. Jadi sebelum dipotong, kita kupas dulu kulit bagian luarnya dengan pisau atau golok. Nah, kalau sudah kelihatan daging putih kayak gini, baru kita potong rebungnya. Kalau sudah dikupas, rebungnya akan terlihat lebih kecil ya. Lanjut kita cari rebungnya lagi. Tapi sekarang giliran Yusar, sang pemuda tanah Pasundan yang beraksi. Kita cari terus sampai dapat. Tidak semua pohon bambu tumbuh tunas rebung, jadi nggak mudah buat mencarinya. Apaan tuh? Kayaknya ada nih rebungnya. Langsung saja deh kita kupas dan potong. Nah, iya Pak. Wah, eta mah buruk. Oh, ieu buruknya. Beda jeung ieu tah. Cik, kumaha ninga? Oh, nya bentennya. Jadi nih, iwung tuh nggak selalu bagus nih. Ada juga nih, kita dapat yang busuk kayak gini tuh. Tuh, ini yang bagus tuh. Perbedaannya dari tekstur dagingnya tuh. Kalau yang jelek tuh, yang busuk kecoklatan. Dan kalau yang bagus tuh, lihat dia putih, bersih tuh. Dan kalau yang busuk dia mengeluarkan aroma yang kurang sedap tuh. Nah, ini kita buang aja deh. Waduh, Abdi kurang beruntung euy. Sudah capek-capek motong, dapatnya malah rebung yang busuk. Ada lagi nih rebungnya. Kali ini pasti Abdi dapat rebung yang segar. Langsung aja kita potong. Ayo tuh Pak, ya Pak atasnya. Atas.
Ya. Iya tuh. Kenapa? Megang lagi tuh neng tuh beli eta atyo. Nya perlu ieu rada aratunya. Tuh. Makanya fungsina tadi dibersihan gitu teh heula. Oh. Tah bulu-buluna ieu biasana nempel sok gatel. Nuhun tuh abi kitu seueur. Seueur, tah. Ayo kumaha carana, Pak? Tah carana teh dikana rambutkeun gitu. Diusapkeun. Nah, gitu gresok terus. Gesek sintari. Bener euy, setelah digosok di rambut, gatalnya berangsur-angsur mulai hilang. Nah, karena gatalnya hilang, langsung aja kita olah iwung alias rebung bambunya yuk. Nah, sekarang nih kita mau masak apa teh namanya teh? Coipannya, coipan sambal goang. Tuh ditemenin sama Ibu Dewi dan Teh Wilma. Ayo, sekarang kita mulai masak deh. Coipan pada umumnya kulitnya hanya berwarna putih. Biar makin cantik dan berwarna, kulit coipannya kita kasih pewarna alami dari buah wortel dan buah naga. Parut wortel yang akan dijadikan pewarna ini. Kalau sudah diparut, lalu peras parutan wortelnya hingga tersisa saripatinya saja. Sebelum dicampurkan ke adonan tepungnya, kita panaskan saripati wortelnya ke dalam wajan ya. Nah, ya atas. Awas teh. Mohon. Awas teh. Mundur sekedik. Setelah matang, baru ditambahkan ke adonan tepung tapioka yang sudah dicampurkan dengan tepung terigu dan garam. Aduk adonannya hingga teksturnya semakin padat. Setiap adonan harus dicampurkan dengan air yang panas ya. Tujuannya agar adonannya cepat mengental dan tidak menggumpal. Lanjut, kita bikin pewarna ungu dari buah naga. Hampir sama seperti wortel, buah naga yang sudah dipotong lalu diambil saripatinya. Setelah itu, saripatinya dimasak hingga mendidih. Jadi ini pewarnanya tuh kita menggunakan pewarna alami dari buah naga sama wortel. Jadi udah pasti menyehatkan. Aduk semua adonan kulit coipan yang sudah diberi pewarna alami ya. Nah, jangan sampai lupa. Sebelum dibentuk, adonannya kita tambahkan minyak goreng dulu ya. Nah, ini juga nih ada sedikit tips nih. Karena kan coipan tuh terbuat dari tepung tapioka sama tepung gandum punya. Nah, itu dia memiliki tekstur yang lengket. Jadi, kenapa kita kasih minyak? Biar nanti pada saat dimasak nggak lengket, kena pancinya tuh. Jadi lebih gampang lah masaknya. Oke, yuk lanjut lagi teh. Adonan kulit coipannya sudah jadi nih. Sekarang tinggal kita buat isiannya. Kebetulan ayam yang dikukus tadi sudah matang. Ayo atuh, langsung kita angkat ayamnya. Selanjutnya dada ayam yang sudah matang kita suwir tipis-tipis. Mirip seperti topping bubur ayam. Nah, kalau Teh Wilma kebagian motong wortel dan daun bawang. Kalau tugas Ibu Dewi bikin bumbu yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, dan ebi. Kalau sudah jadi semua, baru deh kita tumis bumbu yang dibuat Ibu Dewi tadi. Setelah aromanya keluar, lalu tambahkan suwiran ayam dan rebung yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis sebentar, terus yang terakhir tambahkan potongan wortel dan daun bawangnya. Tumis sampai ayamnya berubah warna menjadi agak coklat. Isiannya sudah jadi, euy. Sekarang baru kita bentuk adonan kulitnya. Bentuknya nggak pakai alat macam-macam, cukup dengan plastik yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Adonan kulitnya lalu ditekan hingga melebar. Setelah itu baru masukkan isian rebung dan ayamnya. Lalu tutup adonannya. Kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti pastel ya. Namun coipan ini kulitnya lebih lembut dan agak kenyal karena penggunaan tepung tapioka. Gimana hasilnya? Jadi cantik kan? Ada warna ungu, kuning, dan putih. Jadi pengen langsung dimakan. Sebentar dulu atuh. Ini mah masih mentah. Harus dikukus dulu ya. Proses pengukusan coipan ini tidak terlalu lama. Cukup 10-15 menit saja. Wah, kayaknya sudah matang nih. Wih, atos tuh. Nah, angkat tuh langsung ya. Ya, asik. Lebih panas-panas. Coipannya sudah matang, euy. Biar makin terasa kuliner Jawa Baratnya, kita ganti saus coipannya dengan sambal goang ya. Bikinnya sih gampang bener. Cukup ulek cabai merah dan garam sampai halus. Sip lah, cocolan buat coipannya juga sudah jadi nih. Coipan merupakan kuliner Nusantara yang berasal dari Kalimantan Barat.
coipan sendiri berasal dari bahasa Hakka yang berarti kue dan sayur. Duh, jadi nggak sabar pengen langsung nyicipin. Di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang, coipan ini memiliki isian potongan bengkoang. Namun, karena kita lagi di Jawa Barat, kita modifikasi sedikit dengan mengganti isian bengkoangnya dengan potongan rebung dan ayam. Sausnya pun kita ganti, yang aslinya menggunakan saus bawang putih. Kita ganti menjadi sambal goang khas tanah Sunda. Coipan asli Kalimantan Barat memiliki cita rasa yang lebih gurih dan teksturnya tidak terlalu kenyal. Walaupun berbeda, tapi ternyata rasanya tidak kalah enak, euy. Rasanya enak banget. Si kulitnya ini lembut dan dalamnya nih ayamnya kriuk-kriuk. Ini yang bikin kriuk tuh rebungnya tuh, ditambah ada rasa manis dari wortel. Pokoknya mah raos pisan. Tuh. Ya, tuang di. Isian rebungnya benar-benar menggugah selera pisan. Rasa renyah dari rebung ditambah kulit coipannya yang kenyal membuat coipan sambal goang ini sulit untuk dilupakan. Mirip seperti kenangan dengan mantan terindah. Kenapa jadi baper gini ya? Ya, hari ini kita mau masak belum lauk gulai iwung. Ayo tuh, ayo teh, Bu. Kurang masak. Nah, Pertama-tama teh yang harus diolah ikan nilainya dulu ya. Ikan nilai yang sudah dibersihkan sisik dan isi perutnya, lalu kita kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis juga bisa. Nah, ada sedikit tips juga nih, kalau misalnya nih mau bakar ikan. Karena bakar ikan kan nggak pakai minyak, jadi pasti ada bau amis yang kecium. Nah, buat hilangin bau amisnya, pakai perasan jeruk lemon itu. Jadi ikannya lebih wangi tuh. Ternyata bener euy. Kalau sudah ditambah perasan jeruk lemon, bau amis pada ikan nilainya berangsur menghilang. Dan membuat ikan nilainya kelihatan lebih segar. Kalau sudah ditusuk ke bambu kayak gini, kayak ada yang kurang ya. Oh iya, kita harus bikin bumbu olesannya dulu. Bikinnya juga nggak ribet kok. Ulek bawang merah dan bawang putih sampai halus. Setelah itu tambahkan kecap dan mentega. Penambahan mentega bertujuan agar bumbu kecapnya cepat melekat ke ikannya. Sebelum dibakar, kita oles bumbu kecap ke ikan nilainya. Habis itu langsung dibakar ya. Ikannya harus dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Sambil dibolak-balik, ikannya juga dibumbuin lagi ya, agar bumbu kecapnya makin meresap ke ikannya. Bakar ikannya sampai benar-benar matang. Sambil menunggu ikannya matang, yuk kita bikin gulai rebungnya. Bumbu dasarnya sih cuma cabai merah dan bawang merah yang sudah diulek. Tumis bumbunya sebentar saja. Setelah itu masukkan perasan santan kelapa ke wajan. Aduk sebentar hingga kuahnya agak mengental. Setelah kuahnya merah dan agak mengental seperti ini, baru deh kita masukkan iwung atau rebung bambu yang sudah dipotong kecil-kecil. Terakhir tinggal berikan gula merah agar gulainya memiliki cita rasa manis. Aduk terus sampai gulanya matang. Ya atas punya. Tos rada hipu ini rebung rada. Angkat punya. Yuhu, ikan bakar gulai rebungnya sudah jadi nih. Jadi penasaran gimana ya perpaduan ikan bakar yang renyah ditambah gulai rebung berkuah santan? Yuk langsung kita cicipin. Wah bener euy, rasanya raos pisan. Ternyata nih ya, ikan bakar dicocol sama kuah gulai yang bersantan ternyata cocok juga. Kuah gulai yang bercita rasa pedas dan ditambah ikan bakar bumbu kecap yang lebih manis membuat makanan ini memiliki cita rasa tersendiri. Pokoknya maknyus pisan. Ini selain rasanya enak nih, rebungnya renyah, bumbunya tuh pedas, ada manis-manisnya, daging ikannya lembut, ditambah tadi udah pakai kecap juga kan. Pokoknya itu perpaduan yang pas. Selain enak, ini juga menyehatkan. Nah, rebung ini itu baik banget untuk pencernaan karena dia tinggi serat. Nah, dan ikan juga nih tinggi protein dan omega 3 tuh untuk anak-anak bikin pintar pokoknya mah tuh. Selain enak, menyehatkan, Pak Yute Pak. Selain memiliki kandungan serat, rebung juga memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi.
Kalium sendiri memiliki fungsi menurunkan tekanan darah. Jadi bagus banget tuh buat penderita hipertensi atau penyakit darah tinggi.